kelompok 3 dan 2 teman saya. Saya Noval Ali, NIM saya 2204035. Saya Rusrido Bangayom dengan NIM 2002040443. Pada praktikum kali ini ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama adalah function generator. Function generator adalah alat ukur yang digunakan untuk menampilkan gelombang listrik dalam bentuk sinus, persegi 4, dan bentuk gelombang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Next, yang kedua ada osiloskop. Osiloskop merupakan alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari, yang dilengkapi dengan tabung sinar katode. Yang ketiga ada project board. Project board berfungsi sebagai media menyatukan sambungan arus listrik tanpa menyoldernya. Mengkalibrasi osiloskop. Yang pertama, nyalakan osiloskop. Selanjutnya, saklar time per diff diputar ke 5 milisecond. Lanjut, saklar volt per diff diputar ke 1 volt. Volt per diff diputar ke 1 volt. Lalu pasangkan kabel probe ke channel 1 dan pasangkan kabel probe-nya ke kal. Atur gelombang untuk senter pada bagian tengah layar dengan memutar skala per diff, volt per diff. Proses kalibrasi selesai. Pada percobaan yang pertama, yaitu dengan menggunakan beban resistor. Ada 2 resistor, yaitu yang pertama resistor 100 ohm. Kita rangkai di project board sesuai gambar yang ada di job sheet. Terus yang kedua menggunakan resistor 10 ohm. Lalu kita hubungkan dari function generator ke resistor 1 menggunakan kabel jumper. Lalu dihubungkan ke kabel probe yang warna merah, itu sebagai fasa. Lalu netralnya di kabel probe warna hitam. Selanjutnya, kabel probe pada osiloskop di channel 1 dihubungkan ke resistor 1. Positifnya lalu yang negatifnya dihubungkan pada resistor 2 menggunakan kabel jumper. Lalu untuk channel 2 dihubungkan di tengah-tengah antara R2 dengan R1. Fasa inputnya menggunakan kabel jumper dan outputnya di R2 menggunakan kabel jumper juga. Sudah jadi seperti ini. Lalu kita nyalakan osiloskop dan function generator. Lalu kita ubah dulu satuannya ke 100
dan gelombangnya ke sinus. Frekuensinya di 50 Hz sudah. Lalu kita akan mencari VG puncak atau VPP yang ada di channel 1. VPP-nya ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 div. 5 div dikali dengan volt per div. Kita menggunakan 1 volt per div. Jadi 5 kali 1 volt per div sama dengan 5 volt per div. Lalu kita akan mengubah ke channel 2. Kita atur dulu gelombangnya, volt per div-nya agar bisa dibaca. Posisinya juga. Lalu kita hitung peak to peak-nya ada berapa? 1, 2, 3, 3,8 div menggunakan 0,2 volt per div di channel 2. Jadi VR satunya adalah 3,8 kali 0,2 sama dengan 0,76 volt per div. Selanjutnya kita akan mencari beda fase antara VG dan VR1. Itu pertama kita akan mengubah mode dual dari CH2 ke mode dual. Lalu volt per div-nya kita atur agar bisa dibaca. Sini tidak ada beda fasanya karena resistor dengan resistor itu sama. Berarti kita tulis 0 derajat. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu dengan menggunakan kapasitor 15 mikrofarad dan resistor 10 ohm. Dirangkai sesuai dengan job sheet di project board. Lalu kita hubungkan kabel probe dengan kabel jumper ke kapasitor yang inputnya dan outputnya ke resistor. Lalu CH1-nya kabel probe-nya di jumper ke kapasitor inputnya dan outputnya juga ke resistor. Lalu yang CH2-nya inputnya masuk ke input resistor dan outputnya masuk ke output resistor. Sudah jadi seperti ini. Lalu kita nyalakan osiloskop dan function generator. Kita ubah dari 1K ke 100. Dan gelombangnya kita ubah juga ke sinus. Frekuensinya tetap 50 Hz. Lalu modenya kita atur dulu ke CH1. Kita menentukan CH1-nya dulu. Terus volt per div-nya. Lalu kita baca div-nya ada berapa, puncak ke lembah. Ada 123,8 kali 1 volt per div. Jadi hasilnya 3,8 volt per div. Lalu kita ubah ke CH2 dan volt per div-nya kita atur supaya bisa dibaca gelombangnya, yaitu berapa div 123,6 kali 0,5, jadi VR-nya 1,8. Kita akan mencari beda fase antara VG dan VR. Rumusnya yaitu delta T per T kali 360 derajat. Delta T-nya itu beda fasanya 4 titik, 0,2 kali 4 yaitu 0,8. Dan T-nya itu 4 div horizontal. Jadi ketemu hasilnya 72 derajat. Selanjutnya kita akan rubah posisinya. Yang di depan yaitu resistor dan di belakang adalah kapasitornya. Oke, sudah jadi. Ngitung VG sama dengan 1, 2, 3, 3,6 div kali 1 volt per div sama dengan 3,6 volt per div. Untuk menghitung VC yaitu diubah dulu modenya ke CH2, lalu volt per div-nya diatur ke 2 volt. Lalu posisinya diatur agar enak dibaca.
Lalu dibaca osiloskopnya ada 1, 2, 2,8 div dikali 2, yaitu 5,6 volt per div. CH1 dirubah ke dual dan volt per div diubah ke arah angka 2 dan menghitung 1, 2, 0,2 adalah delta T dan 1, 2, 3, 4 adalah T. Jadi 0,2 per 4 kali 360 derajat sama dengan 18 derajat. Lanjut ke percobaan ketiga dengan menggunakan induktor dan resistor. Merangkainya sama seperti yang sebelumnya. Baca dulu gambar yang ada di job sheet. Lalu kabel probe function generator yang inputnya ke input induktor dan yang negatifnya ke output resistor. Lalu kabel probe channel 1 yang positifnya kita masukkan ke input induktor dan yang negatifnya ke output resistor. Lanjut kita pasang kabel probe di channel 2, yaitu di tengah-tengah antara induktor dan resistor. Dan yang negatifnya di output resistor. Setelah merangkai, kita nyalakan osiloskop, function generator, lalu kita ubah ke 100 dan gelombangnya ke sinus. Kita sesuaikan ke 50 Hz frekuensinya. Kita ubah volt per div-nya agar bisa dibaca 0,5 dan sesuaikan posisinya. Lalu kita hitung div-nya 1, 2, 2,4 volt per div dikali 0,5 volt per div. Jadi hasilnya VG-nya yaitu 1,2 volt per div. Lanjut kita akan mencari VR-nya, yaitu kita ubah dulu modenya ke CH2, terus volt per div-nya di CH2-nya kita ubah ke 0,5, posisinya sesuaikan dan hitung peak to peak-nya. Itu 2, 3, 4. 4 dikali 0,5 volt per div, yaitu hasilnya adalah 2 volt per div. Selanjutnya kita mencari beda fasanya antara VG dan VR. Kita ubah dulu modenya ke dual. Lalu kita baca osiloskopnya, itu gelombangnya sama, jadi 0 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum hari kedua ini kami akan melaksanakan pekerjaan praktikum dengan job sheet 8, yaitu merangkai rangkaian LPF dengan rangkaian listrik dengan kapasitor 0,1 mF dan resistor 1,5 K. Yang pertama, kita langsung merangkai. Dari resistor kita ambil positifnya dan ambil negatifnya dari sebelah kapasitor sini. Kita hubungkan ke fungsi generator, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Setelah terpasang, lalu kita hubungkan channel 1 sesuai dengan job sheet ya guys. Kita ambil positifnya di sini dan juga negatifnya.
kita hubungkan ke channel 1 dengan kabel probe ini, positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Lanjut, setelah itu ke channel 2. Ini positif di antara resistor dan kapasitor, dan negatifnya di sebelah kapasitor sini. Lalu hubungkan ke kabel probe-nya, positif dengan positif, negatifnya juga. Setelah membuat rangkaian selesai, langsung kita akan menghitung amplitudo dan frekuensi. Sebelumnya rangkaian dibuat sesuai job sheet. Ya, setelah selesai merangkai, mari kita lanjut dengan menyalakan osiloskop dan fungsi generatornya. Sebelumnya kita masukkan dulu VI-nya dengan ketentuan 1 kHz dan ubah volumenya ke dalam bentuk sinus. Setelah itu kita ubah channel ke channel 1 untuk mengatur amplitudo sampai ke 5 dengan tekan tombol di fungsi generator. Satu, dua, tiga, empat, 5. Jika sudah sesuai, kita langsung pindah ke channel 2 untuk menghitung amplitudonya. Menghitung amplitudo itu dengan DV out, yaitu dengan menghitung dari arah vertikal itu 1, 2 dikalikan volt per div kali 1, jadi hasilnya 2 kali 1 hasilnya 1. Setelah menghitung amplitudo, kita lanjut dengan menghitung frekuensi out, masih dengan di channel 2. Mari kita hitung dengan horizontal. Masukkan dulu ini lembah dan bukitnya. 1, 2 dikalikan dengan temper div 0,5, jadi 2 kali 0,5 hasilnya 1 milisekon, dirubah ke sekon yaitu 0,001 second. Dan rumus dari frekuensi adalah 1 per T, jadi 1 per 0,001 dan hasilnya adalah 1000. Oke, selanjutnya kita lanjut ke percobaan 2, yaitu percobaan HPF dengan RC, yaitu percobaan dengan mengubah resistor dan kapasitornya dibalik. Kapasitor ditaruh depan dan resistor ditaruh di belakang. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Resistornya. Pasang lebih dahulu ya. Setelah memasang resistor dan kapasitor, kita lanjut dengan menghidupkan osiloskop beserta fungsi generatornya untuk menghitung amplitudo beserta frekuensi. Kita menggunakan frekuensi 2000 Hz dan menggunakan gelombang sinus. Sebelum menghitung frekuensi dan amplitudo, kita ubah dulu VI-nya amplitudo dengan ketentuan 5 amplitudo dengan menggunakan tombol di fungsi generator. Kita ubah dulu, kalau mengubah amplitudo dengan ke channel 1, kita ubah dengan ini. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Setelah mengubah amplitudo VI-nya, langsung kita menghitung amplitudo di channel 2. Kita hitung amplitudo itu dengan arah vertikal. Oke, 1, 2,
ini lebih dikit 2,4 dikalikan dengan volt per div yaitu 1. 2,4 dikali 1 jadi hasilnya 2,4 volt per div. Setelah itu kita langsung menghitung frekuensi dan masih di channel 2 dengan cara melihat grafik di sini. 1 2,4 dikalikan dengan temp per div yaitu 0,2. Jadi hasilnya 0,48 milisekon. Kita ubah ke dalam bentuk sekon jadi 0,00048 sekon. Untuk rumus frekuensi itu sendiri yaitu 1 per T. Jadi 1 per 0,00048 jadi hasilnya 2000 Hz. Sekian praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.